Ngapain sih itu? Belajar SDB ya? Bukan, Bukan. Biologi berarti? bukan. Itu belajar kalkulus. Kalkulus mah mudah. Lu pikir kalkulus mudah? Lu panggil lu punya teman, ajarin gue kalkulus sekarang. Lu pikir kalkulus mudah, mah? Kalian ngapain? Ini ke aku daripada sibuk belajar SDB malah ngitung daun, ngitung luasnya. Ini nih, coba kalian lihat. Ini mah gampang, sini aku jelasin. Nah, aku jelasin dari awal ya. Untuk contohnya, coba kita pakai gambar daun ini. Meskipun unik, suatu bentuk pasti dapat kita bentuk dengan fungsi. Entah itu dua fungsi atau lebih. Tergantung dari bagaimana bentuknya. Semakin unik bentuknya, akan semakin banyak juga fungsi yang diperlukan. Untuk gambar daun ini, dapat kita bentuk cukup dengan dua fungsi, katakanlah fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian, coba deh bayangkan kalau bentuk ini tuh kita buat potongan-potongan yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama. Jadi kita punya fx sebagai tingginya dan delta x sebagai lebarnya. Sehingga untuk mencari perkiraan luasnya kita bisa menjumlahkan luas dari seluruh persegi panjang tersebut sebagai tingginya dan delta x sebagai lebarnya. Sehingga untuk mencari perkiraan luasnya, kita bisa menjumlahkan luas dari seluruh persegi panjang tersebut. Nah, tapi masih ada bagian yang belum terisi dan juga masih ada bagian yang melebihi batas. Ketika kita memperbanyak potongan ini, bagian yang kosong akan semakin terisi dan bagian yang melebihi batas akan semakin berkurang. Katakanlah N adalah banyaknya potongan yang kita buat. Untuk memperoleh hasil yang sesuai, kita bisa menerapkan konsep limit N menuju tak hingga. Kondisi ketika N menuju tak hingga inilah yang bisa dinotasikan dengan integral, sehingga kita dapatkan luas daerah ini adalah integral fx terhadap dx dari A sampai B. Kemudian, untuk bagian yang berada di bawah sumbu X agak sedikit berbeda. Kita perlu mengalihkan nilai integralnya dengan negatif 1. Sehingga kita dapat luasnya adalah negatif dari integral gx terhadap dx dari A sampai B. Kenapa harus dikalikan dengan negatif 1? Karena nilai integral yang berada di bawah sumbu X akan bernilai negatif, sedangkan luas itu akan selalu bernilai positif. Selain dengan cara mengalihkannya dengan negatif 1, bisa juga dengan cara memutlakkan nilai integralnya. Atau bisa juga dengan menukar batas atas dan bawahnya. Sekarang kita sudah mengetahui luas dari dua bagian tersebut. Sehingga untuk luas secara keseluruhan, kita tinggal menjumlahkan luas dari dua bagian tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau mencari luas itu ada 5 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu skala yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita cari dulu fungsi yang membatasi atau yang membentuk benda tersebut. Yang ketiga, kita integralkan fungsi-fungsi tersebut. Dan yang keempat, kita jumlahkan nilai integral yang telah kita peroleh. Dan terakhir, kita kembalikan lagi ke ukuran yang sebenarnya. Kalau bentuk daunnya kayak gini, gimana cara ngukurnya? Kan ini bentuknya unik banget. Kalau ini biar aku yang jelasin. Sini. Oke, di sini setelah kita tahu konsep-konsep tadi, jadi kita akan terapin ke daun tadi itu. Nah, di daun ini kan setelah diukur tadi panjangnya itu 7 cm. Jadi karena panjangnya hanya 7 cm, maka di sini aku gunain skala 1:1. Jadi di GeoGebra ini satu satuan sama dengan 1 cm di aslinya. Oke, jadi di sini kita udah punya gambarnya, yaitu gambar daun. Untuk mempermudah pengukuran daun ini untuk menyesuaikan dengan skalanya, kita mengedit dulu opacity dari daun ini. Jadi di sini opacity-nya kita kurangin menjadi sekitar segini saja. Nah, kita paskan. Jadi tadi kan
kita ukur daunnya itu 7 cm. Jika kita ingin menggunakan skala 1:1, maka 7 cm di situ sama dengan 7 panjang satuan di GeoGebra di grafiknya. Di sini udah sesuai. Untuk panjang daunnya itu 7 satuan di grafik GeoGebra. Setelah menentukan skala, langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi yang membatasi. Jadi di sini cara kita menentukan fungsi-fungsinya mudah saja. Jika menggunakan GeoGebra, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat titik di sekeliling objek tersebut. Cara membuat titiknya yaitu kita klik di sini di point, yaitu kita meletakkan titik di sekeliling objek tersebut. Di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Oke, jadi di sini kita udah menentukan berbagai titik di sekeliling objek. Jadi semakin banyak titiknya, maka semakin akurat luas yang kita ukur. Jadi setelah menentukan titik-titik tersebut, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat fungsi dengan menggunakan titik-titik tersebut. Di GeoGebra, untuk menentukan fungsi yang melewati titik-titik tersebut, kita menggunakan fit poly. Di sini kita ketik fit poly, list point, degree of polynomial. Jadi di sini kita mendaftarkan beberapa titik ini ke dalam fit poly ini. Misal kita ingin mendaftarkan ketiga titik dulu antara E, F, G. Titik E, F, G. Dan di sini sudah terlihat untuk fungsi yang melewati titik E, F, G itu sudah terbentuk dari fit poly ini. Kita enter saja, maka di sini sudah ada fungsi yang melewati ketiga titik tersebut. Di sini kita bisa menambahkan untuk titik H apabila dirasa fungsi yang melewati titik E, F, G, H itu juga mendekati atau menyinggung dari benda kita tadi. Misalnya kita masukkan H. Dan terlihat di sini ketika kita memasukkan H, garis fungsi tersebut masih menyinggung atau mendekati benda kita tadi. Kemudian kita tambahkan titik I. Nah, saat kita menambahkan titik I, di garis tersebut terdapat ada yang sedikit menjauh dari bendanya. Jadi untuk fungsi pertama kita cukupkan sampai H saja. Untuk seterusnya kita memulai dari titik terakhir kita. Kita punya fungsi dari titik E, F, G, H. Langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi dari titik H sampai titik apapun yang garis fungsinya masih menyinggung atau mendekati dari benda kita. Kita masukkan lagi untuk fit poly-nya. Poly untuk kita mulai dari H karena tadi untuk fit poly sebelumnya itu berhenti di H. Kita masukkan H, I, J, K, L, M. Nah, di sini terlihat bahwa garis fungsi yang melewati titik H, I, J, K, L, M itu masih menyinggung atau mendekati dari objek kita tadi. Maka kita menggunakan fungsi ini. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita udah mempunyai fungsi yang membatasi dari objek kita tadi. Untuk fungsi-fungsi ini nanti kita gunakan untuk menghitung luas menggunakan integral. Jadi di sini kita membagi fungsi menjadi dua bagian, yaitu di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Oke, jadi kan kita udah nemu titik-titik nih. Nah setelah itu aku
Aku capek nih. Kasih Ilul aja nih, Lul. Aku capek, Lul. Oke, untuk yang selanjutnya, Nah, setelah kita mendapatkan fungsi-fungsi tersebut dan telah membagi menjadi dua bagian, kita bisa menghitung luas objek dengan menggunakan integral. Untuk luas yang pertama, kita akan menghitung yang di atas sumbu X terlebih dahulu. Caranya kita input integral. Kita pilih yang function start x value and x value. Nah, tadi kan kita sudah mempunyai fungsi fx. Untuk yang pertama kita input di sini fx. Lalu untuk batas bawahnya, kita dapat dari mana? Kita lihat dulu di fungsi fx. Nah, untuk batas bawahnya berarti kita ambil nilai x dari titik E. Dan nanti untuk batas atasnya berarti adalah nilai x dari titik H. Kita lihat dulu nilai x dari titik E dan H. Nah, di sini ada 0 dan 0,62 sebagai batas atas. Kita inputkan 0 dan batas atasnya atau nx value-nya itu 0,62. Lalu kita klik enter. Nah, kita sudah mendapatkan luas yang pertama yaitu sebesar 0,25. Luas daerah yang pertama kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Nah, kita lihat di sini untuk luas daerah yang pertama kita menggunakan batas bawah dari nilai x di titik E dan juga batas atasnya adalah nilai x di titik H. Kita dapatkan luas daerah yang pertama. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama, kita input integral. Untuk fungsi yang selanjutnya tadi kita mempunyai fungsi gx. Nah, untuk batas bawahnya berarti kita ambil dari batas atas fungsi sebelumnya, yaitu nilai x dari titik H. Sekarang kita gunakan sebagai batas bawah dari integral fungsi gx. Kita input 0,62. Nah, untuk batas atasnya kita lihat dulu fungsi gx. Nah, fungsi gx di sini batas atasnya adalah nilai x dari titik M. Kita lihat titik M. Nilai x-nya adalah 1,3. Kita inputkan di sini sebagai batas atasnya 1,3. Kita klik enter. Kita mendapatkan luas daerah yang kedua yaitu sebesar 0,4. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk luas fx tadi kita namakan dengan A. Lalu untuk yang kedua ini kita namakan dengan B yaitu 0,4. Langkah tersebut kita ulangi seterusnya hingga fungsi yang terakhir yang berada di atas sumbu X. Fungsi terakhir di atas sumbu X kita punya fungsi, nah ini kita punya fungsi f1x di sini sebagai fungsi terakhir yang berada di atas sumbu X. Nah, setelah itu kita lakukan langkah yang sama untuk menghitung luas yang di bawah sumbu X. Kita sudah memperoleh luas dari beberapa daerah. Namun kita perhatikan di sini, mulai dari luas daerah M atau yang di bawah sumbu X ini, itu nilainya negatif. Karena ini luas bisa terhitung sebagai jarak, maka kita mutlakkan agar nilainya menjadi positif. Seperti itu. Jadi untuk luas daerah M itu nilainya mutlak negatif 1,55, yang berarti sama dengan 1,55. Jadi positif, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh luas dari beberapa daerah di atas sumbu X dan juga beberapa daerah di bawah sumbu X, kita bisa menghitung keseluruhan luas dari objek ini. Caranya yaitu dengan menjumlahkan luas daerah di atas sumbu X ditambah dengan jumlah dari luas daerah di bawah sumbu X. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Luas daerah di atas sumbu X
Tadi kan luas daerah A ditambah luas daerah B ditambah luas C ditambah luas D ditambah luas E ditambah luas I ditambah luas J ditambah luas K dan juga ditambah luas L. Ini nilai-nilainya dan kita jumlahkan mendapatkan hasil 9,96. Kita lakukan langkah yang sama untuk menghitung luas daerah di bawah suhu X, yaitu dengan menjumlahkan luas daerah M ditambah luas N ditambah luas O ditambah luas U dan ditambah luas V. Kita input nilai-nilainya di sini, kita jumlahkan, kita mendapatkan hasil 10,23. Untuk mendapatkan luas objek atau luas keseluruhan objek, caranya adalah dengan menjumlahkan luas daerah di atas suhu X dan luas daerah di bawah suhu X. Yang bisa kita tulis seperti ini, 9,96 ditambah 10,23 adalah 20,19 cm persegi. Kita telah mendapatkan keseluruhan luas dari objek ini, yaitu 20,19 cm persegi. Perlu diingat, skala yang kita gunakan tadi kan 1:1. Jadi, ini sudah merupakan luasnya. Namun, jika skala yang kita gunakan bukan 1:1, maka kita perlu mengembalikan luas yang kita dapat di akhir ini dengan mengalihkan suatu bilangan sehingga jika dibandingkan akan memiliki rasio yang sama. Nah, jadi seperti itu cara untuk mencari luas dari daun. Tadi itu aku mengukurnya panjang bedanya 8,5. Di sini Kalau bentuknya aku akan seperti ini, pakai bisa. perbandingan 1:1. Bisa coba Setelah deh kalian itu, hitung. Ini bisa kok dihitung aku luasnya. Membuat titik-titik mengelilingi benda ini. Nah, di sini correction type-nya dari titik C sampai Z1. Setelah itu, tadi kan rumusnya pakai fit poly. Nah, ini fit polynya dari C, D, E, F dengan degree 2. Nah, kayaknya nggak cocok nih. Aku coba-coba yang lain dulu. Kalau sampai G gimana ya? Akhirnya nemu nih fit poly C, D, E, F, G dengan degree-nya 3. Nah, aku lanjutin sampai akhir. Wah, udah nemu nih sampai akhir. Habis nentuin ini, gimana ya selanjutnya? Udah sini biar aku udah paham kok yang ini. Jadi habis nentuin fungsi, selanjutnya tuh kita nyari integralnya. Kata Ilum, tadi integralnya kita bisa pakai command integral di GeoGebra. Caranya ketik integral, terus masukkan fungsinya, masukkan batas atas dan batas bawahnya. Nah, lalu langsung muncul. Terus ini nanti akan digunakan untuk setiap fungsinya.
Nah, semua fungsi kan sudah diintegralkan nih. Langkah selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan semua nilai integral ini untuk dapetin nilai dari luas bendanya. Jika kita jumlahkan semua nilai integralnya, kita mendapat nilai 28,81. Karena beberapa error, bisa dikatakan kalau luas dari correction tape ini adalah kira-kira 29 cm persegi. Nah, ini hasilnya. Bener kan kayak gini? Iya, udah bener ini. Kok udah gelap aja ya? Perasaan baru satu materi doang. Kita pulang yuk. Yuk. Cakap kalkulus udah, lu panggil lu punya teman belajar kalkulus sekarang. Lupa panjang banget. Se. Ya. Tanyain lah Ilum. Kasihan dianya. Dia berharap ditanyain. Ini aktornya digaji berapa sih? Anjuri belur kamera. Nah, ini udah selesai. Bener kan kayak gini? Dua, tiga.